Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces. Tema kita kali ini Pisces adalah dimana keajaiban untukmu yang sudah diberikan semesta ya kepada kamu. Kira-kira apa yang akan kamu dapatkan dari semesta? Nanti kita lihat ya dari kartu tarot, dan di akhir juga akan ada pesan semesta untuk kalian para Pisces. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Pisces, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. Pisces, keajaiban yang akan datang dalam hidupmu. Pisces. Oke, di kartu pertama di sini ada The Hermit. Ya, saya di sini ambil 3 lagi, tapi saya tutup dulu. 1, 2, 3. Oke. Jadi kartu pertama sudah terbuka ya, 3-nya belum ya. Satu-satu kita bahas. Di sini The Hermit ya. Mungkin kamu merasa sendiri, mungkin sekarang kamu merasa dikucilkan, mungkin sekarang kamu merasa bahwa kamu disepelekan, suka dibully, dimanfaatkan. Ya, orang-orang itu akan datang melihatmu. Kamu akan bersinar. Yang mungkin mereka merasa bahwa kamu tuh nggak ada apa-apanya, kamu tuh kere, kamu tuh nggak cantik. Dengan usahamu, dengan tekadmu, mereka akan melihat apa yang ada pada dirimu nanti. Ya, kalaupun seandainya kondisi kamu pernah dihianati, saya lihat dia akan datang untuk meminta maaf. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu kalau dibilang pernah ini ada, kalau dibilang ini dikambing hitamkan ya sebagai korban ya, dan dia menuduhmu sebagai dalang ya. Ada fitnah di sini saya merasakan ya. Saya lihat di sini orang-orang akan sadar bahwa siapa yang benar, siapa yang salah, tanpa dirimu ngoyo-ngoyo untuk menjelaskan atau memberikan pembelaan terhadap dirimu dan memberikan penjelasan ya. Jadi orang-orang itu sendiri, semesta akan memberikan keadilan untukmu. Di sini ada di mana kamu akan menjadi seorang yang bersinar. Bersinar ini dalam tanda kutip ya. Kamu akan lebih bijaksana, karirmu naik, kamu akan lebih tenang ya. Dan orang sendiri akan bangga, yang mana mereka dulu mungkin menyepelekan kamu, seolah-olah kamu tuh nggak ada artinya, ataupun seolah-olah kamu nggak ada apa-apanya ya. Jadi saya berikan kata kunci, kamu yang menjabarkan sendiri. Contoh-contohnya itu sebagian kecil, selebihnya itu dari kamu yang nantinya kamu dapat ya. Yang pastinya di sini kata kuncinya adalah kamu akan lebih terang, lebih bersinar. Ya, ibaratkan habis malam terbitlah terang ya, habis gelap terbitlah habis malam sih, habis gelap. Oke, jadi seperti itu. Maaf agak berisik ya, anak saya rewel. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi seperti itu, habis gelap terbitlah terang ya. Jadi mereka akan melihat kamu sebagai seorang yang berarti. Dan malah memang saya lihat mereka akan membutuhkan kamu.
meminta bantuanmu, ya. Oke, berikutnya di sini ada Nine of Wands. Wah, saya lihat di sini ya, eh rezeki kamu akan banyak, ya, sampai kamu bingung ya harus mengerjakan yang mana. Ya, ini ada beberapa juga kamu harus bisa berhati-hati. Jangan sampai kamu nggak mampu, kamu terima-terima terus. Ini contoh ya, kalau kamu dapat job ya, pekerjaan banyak nih. Ya, kamu juga jangan lihat dari ini ada negatifnya juga, tetapi kita bicara keajaiban kan, berarti wih kok tiba-tiba muncul banyak pekerjaan gitu. Tetapi di sini juga semesta mau menyampaikan jangan sampai kamu sakit, ya, karena saking banyaknya pekerjaan nggak mampu gitu. Jadi carilah pekerjaan yang mampu. Ke depan ini akan banyak pekerjaan-pekerjaan. Kalau kamu belum mempunyai pekerjaan, entah kamu membuka usaha akan banyak orderan. Ya, ini contoh kalau kamu dalam bidang bisnis, ataupun mungkin kalau dibilang kamu di bidang apa ya, kalau dibilang karir kamu sebagai karyawan, pekerjaanmu numpuk ya, banyak pekerjaan. Berarti kamu diberikan penambahan tanggung jawab, ya, banyak. Dan saya lihat di sini kamu mau ambil semua, wah repot. Ingat ya, kalau modal kamu cukup, oke. Tenaga kamu cukup, oke. Dua ini nggak cukup, nggak kuat, jangan sampai kamu ibaratkan hanya dapat capeknya doang. Ya, ibaratkan gini, keuntungan yang kamu dapatkan akhirnya dipakai untuk bayar biaya rumah sakit karena kamu sakit, atau beli obat. Ya, hati-hati. Tapi kita terlepas dari negatifnya, ini cuma saya bilang ya karena ada negatifnya juga. Terlepas dari yang negatif, keajaiban adalah rezeki yang berlimpah. Wah, ini bagus ya. Jadi rezeki apapun ya, entah dalam pekerjaan, entah dalam mungkin kondisinya, ada beberapa yang saya lihat juga di sini pengajuan ya, kredit dengan limit tertentu yang mungkin kamu merasa bahwa kayaknya nggak bisa, ternyata di ACC. Nah ini, ataupun mungkin kondisinya rezeki yang berlimpah ini kan selain dari pekerjaan ya, mungkin kamu mendapatkan warisan ya, atau hibah, bantuan gitu ya, hibah lah seperti gitu ya. Jadi kalau memang ya, ini yang lebih ini ke kesehatan ya, jangan sampai ya kamu bekerja tapi akhirnya kamu tidak melihat dari dirimu. Nah ini lebih ke kalau karir ya, karena kalau kita bicara rezeki yang berlimpah kan rezeki banyak, itu pun rezeki juga kalau dibilang ada dari kesehatan. Berarti mungkin kalau kamu sakit berarti kamu mungkin sembuh ya, ada kesembuhan di sini ya. Jadi kamu menjabarkan saya hanya memberikan kisi-kisi ya, kamu yang menjabarkan kembali sesuai yang kamu rasakan. Seperti gitu ya. Rezeki juga kan banyak, rezeki kebijaksanaan, cinta kasih, keuangan ya, ataupun kesehatan ya, itu semua rezeki. Ataupun rezeki anak, mungkin kamu belum mempunyai anak ya, karena bicara rezeki ini kan luas, bukan hanya sekedar duit ya, banyak yang mungkin kamu sudah nantikan, kapan ya saya punya anak, oh ternyata ada ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu angkat anak. Nah ini ya, jadi jangan hanya berpikir anak-anak itu dari kandungan, tetapi mungkin kamu akan diberikan anak angkat, itu juga satu rezeki, ya. Oke, berikutnya di sini, wow, di sini ada Pack of Sword, ya. Saya lihat di sini ada kenaikan jabatan, wah, di sini ada peningkatan karir, ya. Kamu akan naik pangkat, naik tingkat, ya, ataupun mungkin kalau dibilang ya kamu bisa mendapatkan tempat-tempat atau posisi-posisi bagus, ataupun pekerjaan yang kamu sukai ya. Mungkin kamu melamar di pekerjaan A yang mana dari perusahaan itu adalah perusahaan luar negeri, ini contoh ya, atau perusahaan-perusahaan bergengsi lah ya. Jadi untuk karir kamu, atau kalau kamu masih studi ya, berarti kamu up di dibilangnya tempat-tempat yang kamu inginkan ya. Macam contoh kalau kamu sekolah, berarti mungkin kamu dapat beasiswa, atau kamu diterima masuk di sekolah yang kamu inginkan, atau kamu juara. Ya, kalau ada kompetisi di sini ya, ada kejuaraan, ataupun mungkin kamu ikut lomba ya, kamu bisa juara. Ya, jadi di sini ada peningkatan dalam karir, ataupun keinginanmu bisa terwujud ya. Keinginan yang selama ini kamu inginkan, selama ini kamu perjuangkan ya. Oke, berikutnya di sini ada
The Empress. Wah, di sini eh kamu nggak jomblo lagi, nanti ada yang suka kamu ya, yang mungkin kamu bilang gini, wah si A ini aku suka dia, tetapi dia ternyata udah punya pacar, ternyata dia putus dan akhirnya dia nembak kamu, ataupun mungkin kamu selama ini suka dia ya, atau mungkin kalau dibilang ya mungkin kamu yang nembak dia, dimana kamu memendam rasa sudah begitu lama ya, dan akhirnya dia menerima, jadi kamu nggak jomblo lagi ya. Di sini ada keberanian ya, kamu akan jauh lebih berani dan kamu akan jauh lebih membuka hati ya, yang mana kemarin dulu kamu pemalu ya, ini akan lebih apa ya, lebih friendly, lebih hangat ya, dan lebih ramah ya. Jadi energi-energi positif itu menarik orang-orang yang baik, orang-orang yang memang tulus untuk datang masuk dalam hidup. Ini bukan hanya dari pasangan ya, tapi mungkin dari sahabat, dari lingkungan ya, dan mungkin kalau dibilang anakmu, kalau seandainya kamu sudah sebagai orang tua ya, anakmu kamu bisa didik dengan baik, yang mungkin kemarin dia rewel ya, ataupun mungkin dia tantrum ya, akan jauh lebih baik, kamu akan jauh lebih tenang ya. Dan saya lihat di sini kamu bersahaja, lebih bahagia, lebih sukacita ya. Oke, jadi itu ya keajaiban atau hal-hal positif yang akan masuk dalam hidupmu atau akan kamu raih ya di hari esok, dimana kamu akan lebih bersinar, lebih enjoy, lebih happy, orang akan melihatmu, orang akan menghormatimu ya, rezekimu juga berlimpah ya, kamu akan jauh lebih baik ya, secara fisik dan mental ya, akan sembuh dari sakit, dan semangat untuk bekerja. Untuk karir juga saya lihat di sini kamu akan selalu up ya, kamu bisa memenangkan kompetisi, bisa naik jabatan ya, penuh dengan kelimpahan, dan kamu akan jauh lebih berbahagia, kamu akan jauh lebih tegas, jauh lebih bijaksana, jauh lebih dewasa, dan lebih bersukacita ya. Jadi itu yang saya lihat, keajaiban-keajaiban yang selama ini mungkin kamu merasa aduh saya sendiri, malah saya lihat di sini kamu sendiri akan jauh lebih baik, lebih tenang dibandingkan banyak orang tapi toksik semua, stres ya. Akan lebih menikmati hidup ya, karena di sini ada kebijaksanaan The Empress ya. Oke, itu yang saya lihat ya, dan kita lihat like semoga resonate, dan untuk supaya keajaiban-keajaiban atau hal-hal menyenangkan, hal-hal bahagia ini bisa cepat datang kepadamu, apa pesan semesta? Saya mau kocok kartunya dulu tuh. Oke, sudah satu keluar ya. Oke, saya mau ambil 3 kartu, berarti 2 kartu lagi. Pesan semesta untukmu, saya ambil acak 1 dan 2. Oke, di sini ada kartu magic ya. Di sini ada military dan childhood trauma. Wah, kamu ada trauma diri dan luka batin ya. Makanya tadi saya bilang sembuhkan ya. Hal-hal yang menghambat ini ya untuk bisa datang kepadamu ini adalah hal-hal yang sebenarnya ada dalam dirimu yang harus diperbaiki ya. Nah ini harus perbaiki. Kalau kamu hanya mendengar dan tidak memperbaiki, berarti kamu sakit, tidak mau berobat ya, hidupmu akan jauh lebih parah, atau kan begitu-begitu saja, ataukah bahkan merenggut nyawa, ini dalam tanda kutip ya, semakin parah gitu ya. Jadi gini ya, kamu sekarang ini kondisinya ini lagi harus melawan energi negatif, atau harus melawan nafsu, atau harus melawan dirimu yang dulu. Kamu harus menjadi pribadi yang baru ya. Harus, ini militer ini kan berarti ada apa ya, kalau dibilang harus berjuang ya. Untuk siapa? Untuk dirimu. Ingat, yang bisa membahagiakanmu adalah kamu sendiri, bukan orang lain, bukan backingan. Pada saat kamu backing, kamu naik, backingan kamu turun atau sudah nggak mampu dengan kamu lagi, kamu akan jatuh juga. Jadi harus bisa berdiri di kaki sendiri ya. Di sini ada trauma, kamu takut ini, takut itu, takut gagal, takut ini, takut. Gak usah pikir orang lain, toh kita berbuat salah, wajar, manusia tidak ada yang sempurna. Jangan langsung aduh saya takut salah, nanti diketawain, ini biarin aja. Orang yang ketawa itu belum tentu dia juga berhasil, karena dia menertawakan kebodohan dirinya sendiri ya, padahal dia juga gak berhasil. Lihat orang-orang yang up, pasti dia akan memberikan motivasi, bukan menertawakan ya. Jadi jangan bergaul dengan orang toksik. Kamu ini kan bergaul dengan orang toksik, hati-hati juga dalam pergaulan, dari circle
Ya, semesta mau sampaikan kepadamu harus berjuang untuk dirimu. Luka batinmu, rasa tidak percaya diri, rasa minder itu dibuang. Karena apa? Dia di vibrasi bawah. Ini kan di vibrasi atas. Untuk menjemput keajaiban, menjemput kebahagiaan itu kan ada di vibrasi atas. Ya kan? Dia menarik energi yang sama. Kita bicara energi ini artinya tarik menarik ya, law of attraction. Kalau kita bicara hukum tarik menarik, di mana kalau kamu menarik kebahagiaan, kebahagiaan itu akan datang berlimpah kepadamu. Tetapi kalau kamu hatimu lagi sedih, ya jangan salah kalau masalah silih berganti, betul kan? Macam contoh, aduh saya mumet capek, ujung-ujungnya tambah lagi masalah di rumah, tambah lagi masalah di kantor, tambah lagi masalah di ini, ya. Karena dia akan menarik energi yang negatif. Karena hati kamu meminta secara tidak langsung. Kenapa? Karena kamu kayak macam rasa lelah, rasa emosi. Padahal itu doa. Ya, magic. Ya, di sini ada orang-orang yang mungkin memakai sesuatu yang kurang bagus ya. Kalau memang itu tidak pas untuk dirimu ya, ada beberapa yang untuk jaga-jaga. Ya, ada klien saya bilang untuk jaga-jaga Kak Aisyah. Oke, kalau pas, tapi kalau tidak, yang rugi dirimu. Ya, macam contoh pakai pegang untuk jaga-jaga lah, pakatan atau apa gitu ya. Dia minta, bukan alami. Kalau alami oke. Tapi kalau dia minta ke orang dan tidak pas dengan dia, itu ibaratkan senjata makan tuan. Ya. Contoh kalau pakai sepatu kan. Kita kalau pakai sepatu harus pas. Kalau kebesaran, kita nggak nyaman jalan. Bahkan mungkin kita tersandung dan jatuh. Kesempitan, kaki kita bisa lecet. Kita yang sakit sendiri. Nah ini sama. Kalau kita bicara magic, kita bicara untuk pelindung, tapi akhirnya ujung-ujungnya kita yang terluka. Karena senjata kita, karena kita yang mencari pada orang yang salah. Atau kalau tidak, ya mungkin dia tidak cocok dengan vibrasi kamu. Ya, ilmu-ilmu begitu tuh kalau belum siap jangan. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang menggunakan selain energi, dia menerima barang-barang yang kurang bagus, akhirnya menutup semua itu dari rezeki, cinta kasih, kelimpahan. Jadi untuk menarik itu hatimu bersih dari trauma, dari ilmu-ilmu negatif ya, ilmu-ilmu macam-macam ya. Dan harus berjuang untuk dirimu, untuk bisa menaikkan vibrasi. Kalau kamu lagi sedih harus up. Jangan kesedihan itu membawaku semakin terpuruk. Tapi oke, saya sedih 1 hari, besok saya harus move on lagi. Supaya apa? Kamu menarik energi positif, kamu menarik kebahagiaan, kamu menarik kelimpahan. Ya, ingat ini ada tarikan. Jadi jangan berpikir bahwa semesta akan memberikan semuanya kepada kamu. Sudah diberikan, cuman kamu mau menerimanya tidak. Cara menerimanya ya dengan naikkan vibrasi. Bahkan kamu buka pintu, silahkan masuk. Pintu terbuka. Tetapi kalau seandainya kamu menutup pintu, orang bagaimana mau masuk? Tamu bagaimana mau masuk? Energi positif bagaimana mau masuk? Bagaimana keajaiban itu mau datang kepadamu kalau kamu menutup pintu? Pintu dari mana? Dari hati. Nih, ada magic, ada rasa trauma, rasa emosi, dengki, amarah. Ini militer, ini kan orang lagi berperang. Jadi kondisi dakduk tuh ya. Kalau berperang itu kita kan nggak nyaman kan? Jadi semesta mau berperanglah untuk dirimu, untuk bisa naikkan vibrasi yang negatif-negatif ini, hilangkan. Supaya keajaiban itu bisa datang masuk dalam hidupmu. Circle-mu itu yang harus dirubah. Kalau kamu sudah tahu bahwa orang itu tidak baik, jangan dekat-dekat mereka. Ya, lindungi dirimu. Karena yang tadi saya bilang, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri. Yang bisa membuat hidupmu jauh lebih baik, bijaksana dan lain-lain adalah dirimu. Dirimu dan dirimu, bukan orang lain. Bukan ayahmu, bukan ibumu, no, dirimu. Ya. Jadi harus kuat secara fisik dan mental. Supaya hidupmu jauh lebih bahagia dan bisa menjadi berkat untuk orang lain ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Pisces, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.